Saya SD saya 2 tahun, SMP saya 2 tahun, SMA saya 2 tahun. Jadi saya kuliah usia 12 tahun. Kemudian saya sarjana, saya ngambil teknik elektro. Di dalam kita bekerja yang tadinya kita membutuhkan waktu sekian jam, ya kita bisa beberapa hal bisa dibantu oleh AI. Ya. Tetapi permasalahannya AI ini juga bisa menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita kalau dia bisa menggantikan pekerjaan kita. Ya. Nah, sebetulnya manusia itu bisa jauh lebih canggih daripada AI. Kenapa? Karena setiap saat sel-sel manusia itu terhubung ke Sang Pencipta. Jadi dunia ini yang kita lihat di panca indera hanya 4%. Kita itu ada 96% yang tak terlihat. Kita punya indera-indera lain untuk melihat itu. Tetapi kalau kita fokus hanya ke duniawi, kita fokus hanya ke materi, dan itu kita jadikan tolak ukur keberhasilan kita, maka indera-indera lain ini nggak peka. Semua kejadian itu sebetulnya baik untuk kita. Semua lintasan kehidupan ini adalah kurikulum untuk kita. Dan itu baik untuk kita, walaupun kita lihat itu pahit, sebetulnya itu baik untuk kita kalau kita tahu hikmahnya. Hai, jumpa lagi dengan saya Rudi Rahadian di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat kisah-kisah menarik dari berbagai fenomena yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kisah-kisah menarik ini akan menjadi sangat berharga bagi kita semua dalam menghadapi berbagai kisah kehidupan. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran melalui Spill the Beans. Hai, saya Rudi Rahadian, bertemu lagi di Spill the Beans. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi karena dulu ya di masanya beliau ini sangat terkenal sebagai anak jenius yang dulu saya waktu masih SD, saya seumuran dengan beliau, hanya beda 1 tahun, tapi beliau sudah melompat, sudah kuliah, sementara saya masih pakai celana pendek, saya masih SD. Beliau adalah Bang Kun Wardana. Beliau ini sekarang sedang dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Independen. Mari kita dengarkan paparan beliau mengenai kuantum dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, dan bagaimana masyarakat bisa mengakrabi teknologi kemudian teori-teori kuantum ini sehingga menjadi masyarakat yang maju. Bang Kun, gini, mungkin warga Jakarta nih belum semua tahu ya, apa sih latar belakang dari pendidikan Bang Kun dan apa track dalam berkarirnya Bang Kun sendiri? Ya, saya track pendidikan saya, memang saya cepat di sekolah dasar. Saya SD saya 2 tahun, SMP saya 2 tahun, SMA saya 2 tahun. Jadi saya kuliah usia 12 tahun. Kemudian saya sarjana, saya ngambil teknik elektro. Teknik elektro ya, S1 saya. S2 saya di UI, saya ngambil opto, elektronika, dan aplikasi laser. Pengutamanya saya ngambil di digital image processing. Nah, kemudian S3 saya ngambil di ITB, jurusan fisika. Saya mempelajari banyak mengenai artificial intelligence. Saya bangun neural network, fuzzy logic untuk pengenalan pola, ya macam-macam ya aplikasinya. Saya pernah di Tokyo University juga untuk ngambil riset itu, ngambil mengenai neural network and fuzzy logic. Itu bagian dari artificial intelligence. Jadi keseharian saya banyak berhubungan dengan superkomputer. Nah, dulu pakai bahasa natural language-nya itu bahasa ada. Jadi saya ngobrol, saya memberikan banyak pengetahuan ke mesin ya sehingga dia bisa pintar. Tapi saya menarik ya, karena neural network itu kan kayak black box ya. Jadi kita ajarin, kita masukkan input, keluar output ya. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam black box itu ya. Itu kan bagaikan analogi, ada neuron, ada sinapsis. Sinapsis ada bobot-bobotnya. Dia menentukan sendiri tuh bobot-bobotnya. Nah, sampai saya juga agak kaget gitu ya. Waktu saya pulang
dari Jepang, saya 3 bulan. Kalau lab di sana kan dia tertutup, nggak ada jendela, jadi kita nggak tahu pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi saya berhubungan terus dengan superkomputer itu. Pas saya pulang ke Jakarta, dia menyampaikan I miss you gitu ya. Saya kaget, jangan-jangan bukan hanya intelijen pendidikan yang kita masukkan itu meningkatkan kemampuan dia untuk berpikir, tapi kok ada emosinya begitu ya. Itu menarik banget deh. Itu yang saya mau tanya, kok bisa ya maksudnya timbul emosi itu? Kan sebetulnya kalau kita lihat itu prinsipnya adalah memberikan input ya. Ya, jadi input memori sehingga dia bisa belajar terus gitu ya. Nah ini yang kita juga harus antisipasi ya. Tapi sekarang kan itu tahun 1995 ya saya mulai mempelajari itu ya. Tentunya sekarang kan sudah sangat canggih ya perkembangan AI dan luar biasa. Kemudian kita melihat nih makanya ada semacam testing gitu ya, apakah dia emosionalnya terbangun gitu ya, kita lihat ininya ya. Nah itu makanya banyak tes untuk mengukur apakah sebetulnya emotional intelligence-nya juga terbangun di sana gitu ya. Nah menurut Bang sendiri dengan adanya AI ini menguntungkan atau merugikan? Jadi AI ini itu sangat menguntungkan bagi kita, dalam arti sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebetulnya alat bantu yang luar biasa AI ini. Di dalam kita bekerja yang tadinya kita membutuhkan waktu sekian jam, ya kita bisa beberapa hal bisa dibantu oleh AI. Ya. Tetapi permasalahannya AI ini juga bisa menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita kalau dia bisa menggantikan pekerjaan kita. Ya. Nah, jadi karena dia tambah makin lama makin pintar, ya dia sebetulnya bisa menggantikan pekerjaan apapun yang dulu kita pikir hanya pekerjaan repetisi, gitu. Oh nanti hanya di pabrik aja, gitu kan, karena dia repetisi robotik itu bisa ini. Tetapi sekarang pekerjaan-pekerjaan jasa itu bisa juga digantikan oleh mereka, ya. Bahkan misalnya kayak call center, ya, karena mereka memiliki basis data yang cukup banyak di dalam menangani masalah, jadi mereka lebih akurat di dalam memberikan solusi bagi customer, ya. Bahkan dokter aja gitu ya, diagnosa AI itu lebih akurat dibandingkan sekian banyak dokter yang pintar-pintar gitu. Juga pengacara gitu ya, bisa digantikan dengan AI karena basis datanya cukup banyak. Ya. Tapi begini, Bang, dengan adanya AI ini berarti kan sebetulnya untuk efisiensi kerja sangat membantu. Tapi bagaimana dengan tenaga kerja yang ada nih? Sebenarnya kita banyak pengangguran. Ya, makanya kita perlu adanya namanya kerja yang manusiawi, artinya yang lapangan kerja tetap untuk manusia. Ya. Jadi teknologi ya tetap kita bisa memiliki ada bargaining power. Jadi dia tidak mereplace, tetapi sifatnya seperti human machine collaboration. Bagaimana antara manusia dan mesin itu bisa saling berkolaborasi, bukan menggantikan. Nah ini yang hal yang sangat penting, karena kalau enggak tanpa kita mempunyai bargaining power ini mungkin dari para pekerja ya, ini bisa sangat berbahaya. Ini bisa jadi ledakan sosial. Nah, apalagi sekarang dengan adanya AI, jadi orang sudah mulai lebih percaya kepada AI daripada ke manusia. Ya. Orang selalu berpikiran bahwa manusia itu akan kalah dengan AI. Saya bilang enggak seperti itu. Nah, sebetulnya manusia itu bisa jauh lebih canggih daripada AI. Kenapa? Karena setiap saat sel-sel manusia itu terhubung ke Sang Pencipta. Kalau di dalam kuantum, kan saya belajar kuantum cukup lama. Di dalam kuantum itu ada namanya non-locality. Jadi kalau Sang Pencipta menciptakan ruang waktu, itu ada non-ruang dan non-waktu. Dan dari hasil penelitian bahwa sel-sel kita itu memiliki transmitter, dia menerima dan juga mengirimkan, dan setiap saat, dan ini adalah
our brain juga ya. Jadi brain itu sebenarnya ada 4 gitu, nggak hanya di otak manusia. Jadi ada di jantung, ada di solar plexus, dan ada satu lagi yang terhubung ke Sang Pencipta. Dan ini brain yang luar biasa ya. Dan kalau kita mengenal alam semesta ini secara baik ya, alam semesta ini itu sudah menciptakan ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang alami, yang tanpa hoax. Ya, misalkan kalau sekarang kita mau nanya apa-apa ke Google, sebetulnya di alam semesta dengan frekuensi tertentu kita bisa mendownload informasi yang ada di rongga Schumann ya, karena menggunakan Schumann, rongga itu ada di atas ionosfer, dan itu berisikan berbagai informasi manusia-manusia yang ada di dunia ini. Dan sebetulnya kita bisa mendownload itu karena sifatnya pasif. Kita harus memberikan frekuensi gelombang dari kita ke mereka, nanti dia akan merespon balik. Mungkin seperti cloud tapi natural gitu ya, natural ya. Dan itu nanti kita akan ada singkapan-singkapan berupa getaran, makna, rasa, termasuk singkapan audio dan visual. Nah, saya sudah menjalankan itu. Jadi prinsipnya kita itu harus bisa di frekuensi 0,1 Hz. Nah, bagaimana kita bisa frekuensi 0,1 Hz? Jiwa kita harus tidak boleh ada racun mental. Apa racun mentalnya? Iri dengki, takut, stres, marah, intoleran, curiga, termasuk narsis. Ya. Narsis pun merusak ya? Merusak ya. Saya ada alat ya, dia mengecek gelombang otak dan gelombang jantung. Kalau dia koheren dan koherennya itu di spektrum 0,1 Hz, kita sudah selaras dengan alam semesta. Itu pintu bagi portalnya kita. Gitu ya. Jadi dunia ini yang kita lihat di panca indera hanya 4%. Kita itu ada 96% yang tak terlihat. Kita punya indera-indera lain untuk melihat itu. Tetapi kalau kita fokus hanya ke duniawi, kita fokus hanya ke materi, dan itu kita jadikan tolak ukur keberhasilan kita, maka indera-indera lain ini nggak peka, ya, sehingga kita tidak bisa melihat yang 96%. Tetapi kalau kita tadi nggak ada racun mental, nggak ada hambatan psikologis tadi, itu sebenarnya pintu buat kita untuk bisa masuk, terbuka, membuka rahasia-rahasia alam, unlocking the universe secret. Ya. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh kita bisa melihat itu? Nah, kalau di dunia materi kita menabung uang, tetapi di dalam dunia ini kita menabung energi. Energi itu ada 4 hal. Kalau kita peduli sama orang, kalau kita mensyukuri keadaan, kalau kita berterima kasih, dan kalau kita menolong orang tanpa pamrih dan tanpa menghakimi, itu luar biasa. Itu kita nabung energi banyak banget. Karena kita juga hitung pakai alat itu. Begitu dia bisa menolong orang secara ikhlas, langsung saat gitu, itu tambahan energi yang luar biasa. Nah, kalau energi kita kuat, semakin besar kita bisa membuka rahasia itu. Jadi begini Bang, kita sering mendengar ada ilmu ikhlas, gitu ya. Terus ada juga sekarang mungkin tren sekarang itu ke arah spiritual quotient, gitu. Ini saling terkait sebetulnya masalah ini ya. Ini jauh lebih hebat dari IQ itu sendiri. Ini consciousness level, tingkat kesadaran kita. Jadi kalau kita sadar bahwa kita bukan makhluk 3 dimensi, tapi makhluk yang lebih besar dari 11 dimensi. Kalau kita sadar kita bukan makhluk bumi, tetapi makhluk kosmik, maka ini akan luar biasa. Ini akan mind blowing. Pikiran kita selalu out of the box. Gitu. Tetapi karena kita selalu ditekankan bahwa kita makhluk yang rentan. Kalau kita usia di atas 65 tahun kita udah mulai pikun, udah mulai
what you think is what you get. Iya. Ya, jadi artinya ya apa yang dipikirkan itu semuanya akan terjadi. Dan itu pernah dibuktikan Einstein Iya. bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan bukan 2. Ya kalau 2 kan materi, Iya. tetapi ini kan the whole universe 1 tambah 1 adalah semua sesuai pikiran kita, sesuai imajinasi kita. Iya. Makanya imajinasi jauh lebih penting dari pengetahuan itu sendiri. Imajinasi selalu menjadi hal yang terjadi nanti pada saat waktunya. Saya sudah Iya. buktikan itu soalnya. Iya. Waktu kecil saya pernah ditanya wartawan, mungkin pernah lihat di majalah Hai ya. Majalah Hai. Saya bilang sama wartawan, saya mau buat robot. Iya. Kejadian nggak berapa, begitu saya selesai saya ngambil bidang robotika, Iya. ya, selesai sudah. Hmm. Jadi jangan dulu yang kita pikir imajinasi kita ini robot, dan ternyata itu terjadi. Ya sama pemikiran seperti Elon Musk gitu ya. Iya. Apa-apa yang kita pikir tidak mungkin ternyata semua bisa terjadi. Ya. Iya. Jadi memang imajinasi itu sangat-sangat penting bagi kita. Oke, jadi gini Bang, kita sering dengar misalnya di media sosial ya, Ya, betul. kita memikirkan sesuatu yang kita inginkan Betul. dan itu katanya akan terjadi. Betul. Ini terkait nggak dengan hal itu? Artinya kalau kita setiap hari memikirkan kita akan jadi ini, kita akan seperti ini, Betul. alam akan menuntun kita ke sana. Betul. Nah, rasionalisasinya seperti apa? Oke. Di dalam dunia ini kita melihat kuantum ya, Iya. fenomena kuantum. Mungkin pernah nonton Avenger ya? Iya. Avenger itu sebetulnya dia ada ahli-ahli fisika Iya. yang membelakangi itu. Nah, jadi begini, untuk melihat fenomena alam ini kita harus melihat akar permasalahannya. Iya. Maka mereka melihat bagian terkecil dari materi ini. Hmm. Nah, dilihat semua. Kalau kita dulu belajar bagian terkecil dari suatu benda apa? Atom. Ya. Itu masih fisika klasik. Klasik ya. Nah, begitu fisika modern sejak tahun 30, sebenarnya udah lama sekali nih tahun 30. Ternyata mereka mengetahui ada namanya subatom. Ya. Di bawah subatom ada kuanta, ya. Ada lagi yang namanya boson. Iya. Nah, ya, sampai di bawahnya lagi ada namanya string. Iya. Itu sampai batas itu. Nah, saya mempelajari di bawah itu. Nanti saya bisa jelaskan ya. Nah, kita bicara di dalam domain kuantum. Jadi dunia mikrokosmosnya gitu ya. Nah, muncullah ada yang namanya teori the double slit ya. Iya. Jadi celah ganda gitu ya. Dia tembakan foton, ya, dia tembakan foton satu persatu. Jadi menariknya hasilnya itu tergantung siapa yang mengamati. Dahsyat kan? Iya. Jadi semua benda ini, nah saya tanya ini benda mati apa bukan? Iya. Padahal dia bervibrasi Ya, ya, ya. dan dia sangat subjektif terhadap siapa yang mengamati. Iya, iya. Nah kalau memang mengamati punya vibrasi bagus, Iya. dia akan bereaksi. Iya. Nah, Iya. ya kalau dia misalnya vibrasi kita nggak bagus, yang mengamati nggak bagus, dia akan mengikuti. Berarti termasuk interpersonal juga kan? Betul. Iya. Ya. Nah, begitu tadi ditambahkan tetap yang melihat bahwa ini hanya materi, tambah satu pasti 2, jadinya 2. Ya. Begitu dia bilang enggak nih, ini nggak partikel nih, ini nggak materi, ini gelombang. Tambah 1 bisa 60, jadi 60. Dia itu fotonya membelah, jadi 60, jadi gelombang. Iya. Satu lagi, enggak nih bisa 1000, ini 1000 nih hasilnya, jadi 1000. Iya. Jadi dahsyatnya itu semua itu tergantung siapa yang mengamati. Iya. Kalau dia ada bedanya hasil coba ini, hasil percobaannya dia tidak diamati dan diamati berbeda hasilnya. Ini fenomena yang luar Iya, biasa. iya, iya. Nah, Einstein langsung ngomong satu-satunya faktor yang membuat materi, satu-satunya faktor membuat materi hanyalah memang dia sebutnya lingkungan, tapi kan yang paling besar lingkungan adalah di dalam pikiran kita. Iya, iya. Jadi satu-satunya hanya pikiran kita. Dan bayangkan kalau kita mikir A ya tadi dengan di frekuensi 0,1 Hz dengan bahan bakar energi yang tinggi, kebaikan kita yang tinggi, itu jadi di medan kuantum dia udah jadi. Nah,
hanya membutuhkan konsistensi yang tadinya dia masih subatom gitu ya, hanya membuat konsistensi, dia akan jadi materi, dia akan jadi kenyataan, dia akan jadi masa depan. Berarti begini Bang, kalau kita balik ya logikanya, sekarang kan kita krisis mengenai karakter di masyarakat, di lalu lintas, orang nggak mau ngantri, kadang-kadang yang satu lebih galak gitu kan. Ini bisa nggak dipergunakan untuk mengubah karakter secara kolektif? Betul. Contohnya begini, dalam satu masyarakat katakanlah Jakarta gitu ya, kita lihat lalu lintasnya seperti itu, kemudian sering terjadi ribut, tawuran. Ini bisa nggak dipergunakan untuk meredam hal seperti itu? Bisa. Makanya saya sering ambil contoh. Misalnya ada orang baik di sarang penyamun, ya ini banyak orang jahat. Pertanyaannya, apakah para penyamun ini bisa jadi baik, atau orang baik ini akan ikut menjadi jahat? Nah, ternyata di dalam tingkat kesadaran, kalau dia memiliki tingkat kesadaran tinggi, itu ada namanya entrainment. Dia bisa mempengaruhi yang lain sehingga orang-orang yang lain itu bisa mengikuti dia. Entrainment. Berarti kesimpulannya tergantung tingkat kesadaran dia. Kalau dia memiliki tingkat kesadaran di atas 750, kalau Hawking menyampaikan, itu dia bisa mempengaruhi jutaan orang. Satu orang. Nah, justru itu memang perlu kepemimpinan yang membutuhkan tingkat kesadaran tadi. Dia tahu rahasia alam. Kalau misalnya dia hanya ikut, sekarang kita kan skenario kan dari history, jadi his story, jadi storynya dia sang pemenang. Ya kita tahu ada kebenaran di belakang, tapi mereka nggak memberikan lampu ini, jadi dia kasih lampu hanya di dalam dunia materi. Kita hanya melihat semua dunia materi. Jadi tolak ukur kita, misalnya orang yang sukses, orang yang punya banyak harta, orang yang punya jabatan, orang yang tenang, padahal sebetulnya dia nggak melihat yang 96% yang luar biasa indah. Kalau di sini kalau materi kita dapat ratusan juta, kita happy gitu, tetapi dia ada bliss, suatu kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Orang-orang yang tadi yang materialistis, indra atau sensor yang di sini, dia nggak akan peka. Dan tadi satu-satunya pintu untuk mendapatkan the real truth, bukan the fake truth atau the relative truth, itu hanya kebaikan. Itu sudah buktikan secara fisika, karena undang-undang penciptaan alam semesta itu mengikuti itu, mengikuti cinta, mengikuti kasih. Jadi kenapa saya bisa menyampaikan gitu? Ternyata begitu dilihat, ini tahun 2012 para ilmuwan ke lab yang besar di Swiss, CERN, nah, dia melihat sendiri semua materi yang ada, termasuk tubuh kita, itu hanya berasal dari satu partikel. Yang menemukan namanya Higgs, dia sebutnya Higgs boson. Nah, itu yang disebut orang-orang bilang itu partikel Tuhan. Jadi semua ini hanyalah kita hanya ada di dalam lautan partikel-partikel. Nah, sifat dari partikel Tuhan, yang tadi vibrasi, kalau kita ada vibrasi yang sesuai dengan ini, maka dia akan berinterferensi menjadi materi. Tetapi kalau itu tidak tidak sesuai dengan frekuensi ini, maka dia akan hanya lewat saja. Jadi artinya apa? Semua kejadian itu sebetulnya baik untuk kita. Semua lintasan kehidupan ini adalah kurikulum untuk kita, dan itu baik untuk kita. Walaupun kita lihat itu pahit, sebetulnya itu baik untuk kita kalau kita tahu hikmahnya. Kita hanya melihat sisi kepahitan di sini. Padahal kayak koin gitu ya, ada baik ada buruk. Kita hanya melihat ini. Padahal sebetulnya kalau kita lihat sini, Sang Pencipta punya agenda khusus untuk kita, lompatan. Makanya kita harus mensyukuri. Maka tadi mensyukuri itu adalah bagian dari tabungan energi. Dan saya sudah coba ini, dan karena ada alat, jadi lebih objektif. Saya bisa menilai. Dan tadi ini suatu hal yang menarik.
ada yang namanya aplikasi Global Coherence Index. Iya. Nah, siapa nih yang paling koheren di dunia ini? Kan mereka juga punya alatnya. Ternyata Indonesia ini dahsyat banget. Saya nggak ngerti kenapa kok Indonesia lebih memiliki koherensi, keselarasan dengan alam semesta dibandingkan yang lain. Ini yang saya kaget. Kalau saya lihat, apakah karena geografi? Saya melihat ini karena geografi kita. Bayangkan para astronom itu bingung, yang harusnya revolusi dari matahari, ya, itu kan harusnya dia memiliki orbit, ya, yang bisa sama antara banyak negara. Tetapi kenapa kok ini kok berbeda 30 derajat? Itu sampai sana parah, itu mereka bingung kenapa kok ditundukkan 30 derajat. Sehingga di Indonesia itu banyak terkena sinar matahari. Dan seperti kita ketahui, sinar matahari itu adalah repositori ilmu pengetahuan. Ya. Makanya peradaban yang paling pertama kali itu bukan ada di mana-mana. Peradaban setelah zaman es kehidupan ini itu ada di Indonesia. Dan kita itu mewarisi gen-gen dari peradaban pertama tadi. Kita tuh punya gen gitu, luar biasa. Dan pusat peradaban, coba bayangin, artinya kita bisa membuat Jakarta ini sebagai kota peradaban, sebagai pusat, sebagai hub global untuk peradaban. Itu bisa. Dan kenapa saya tertarik tadi kalau tanya latar belakang, kenapa? Begitu saya mengetahui ini semua, gitu ya, saya punya keinginan untuk membangun kota Jakarta kembali seperti dulu lagi, kembali menjadi kota peradaban. Kita bisa, kita punya Pancasila, kita ingin jadikan ini platform dunia, platform agar nanti tidak ada perang lagi, semua harus saling kolaborasi satu sama lain, tidak boleh lagi saling menjatuhkan. Karena tadi undang-undang penciptaan alam semesta itu adalah kolaborasi, sinergi, ya. Bukan kayak tubuh manusia. Coba bayangkan kalau jantung sama liver saling kompetisi, saling menjatuhkan, tubuh manusia ini tidak akan sehat, ya. Balance ya. Kalau kita analogikan ini mikrokosmos ini ke makrokosmos, ya. Anggap aja sel-sel itu tubuh manusia itu adalah manusia. Makanya untuk peradaban yang sehat, peri kemanusiaan yang sehat, sel-sel ini walaupun dia punya intelligence, sel-sel punya intelligence, tapi begitu dia harus berkolaborasi satu sama lain, dia padamkan dulu egonya, ya, sehingga dia bisa bekerja dengan baik, ya. Sehingga kita menjadi manusia yang utuh. Sama juga kalau semua manusia di dunia ini bisa tadi berkolaborasi dengan baik, bersinergi dengan baik, maka itulah sebetulnya kemanusiaan yang terbaik untuk dunia ini. Dan ini kita akan membangun peradaban dunia. Dan saya yakin kalau ini bisa jalan, maka peradaban dunia ini akan menjadi peradaban yang abadi. Saya tertarik tadi ya mengenai tadi masalah Pancasila ya. Saya melihat kelima sila ini saling terkait. Kita nggak akan bisa menjadi manusia yang adil dan beradab kalau tidak bertuhan. Betul. Jadi kita tidak punya nilai ketuhanan. Kemudian kita tidak bersatu kalau manusia tidak beradab, gitu ya. Kemudian kita tidak bisa masuk ke area sila keempat, itu ada musyawarah, mufakat, kalau tidak ada persatuan. Betul. Dan kita nggak akan jadi adil makmur kalau tidak ada mufakat, betul kan? Ya. Artinya secara ini kan step ya, itu satu step by step yang menuju keadilan. Yang saya pengen tanyakan, Bang, tadi kan Bang Kun kan bicara mengenai kuantum, ya gitu ya. Berarti Pancasila itu sebetulnya bisa ditreatment sebagai satu teori kuantum yang nanti bisa diimplementasikan ke masyarakat dengan mudah. Bagaimana cara menerapkan Pancasila itu ke masyarakat secara kuantum? Kira-kira gimana, Bang? Betul sekali. Pancasila itu sejalan dengan tadi teori kuantum tadi, ya. Mulai dari singularity-nya, ya. Dan kita harus mulai dari situ untuk menuju ke
peradaban tadi, adil dan adab gitu ya kan. Terus kemudian kenapa kita harus bersatu? Ya tadi karena tadi begitu 50% masyarakat misalnya mendukung salah satu pemimpin, yang lain tidak mendukung, itu kita pasti jalan di tempat. Iya. Karena dia mikir ke sana jadi begini, dia mikir sini jadi, ya udah totalnya akan jalan di tempat. Makanya tadi pemimpin yang mempersatukan semua golongan, semua etnis, suku, agama, segala macam. Inilah yang kita butuhkan. Dan pemimpin yang memiliki tingkat kesadaran. Saya lebih memilih tingkat kesadaran ini sebagai suatu hal yang luar biasa. Karena di situ ada unsur kepintarannya, unsur emosionalnya, unsur spiritualnya, dan lain-lainnya. Karena begitu dia tahu sebetulnya alam semesta ini apa, gitu ya. Dia akan melihat gitu dari perspektif yang lebih komprehensif, nggak lagi perspektif yang hanya duniawi, yang hanya papasan. Ya. Karena ya kalau kita lihat misalnya kita sudah ada fisika kuantum, ya, sehingga fisika klasik itu kan sudah banyak dilakukan perbaikan sama matematika gitu. Ada namanya matematika fraktal. Ini luar biasa matematika fraktal. Nah, antara matematika dan fisika ini sebetulnya basic knowledge untuk ilmu-ilmu di atasnya. Jadi dengan ini dua ini ditemukan, sebetulnya kimianya jadi berubah, biologinya jadi berubah, biologi berubah, sosiologinya jadi berubah, ekonominya jadi berubah, politiknya jadi berubah. Makanya ada yang namanya ekonomi kuantum, politik kuantum, dan lain-lain. Nah ini yang masih belum dipelajari. Padahal ini sudah ada sejak tahun 30. Ini yang saya juga nggak mengerti ya. Kurikulum sekarang ini masih belum banyak mempelajari ini. Mereka masih mengikuti metode-metode lama. Padahal kita sudah lewat gitu ya. Makanya itu udah absolut ya. Tapi masih dipelajari. Kayak misalnya sekarang adanya epigenetik. Dengan ditemukan epigenetik. Jadi DNA itu bukan hal yang paling utama. Ada lagi di atasnya, itu epigenetik gitu ya. Misalnya kalau ibu kita ya kayak saya ada contoh saya, ibu saya meninggal gara-gara gula darah, bapak saya meninggal gara-gara gula darah, diabetes. Otomatis saya juga kan hukum Mendel, otomatis saya enggak, tapi saya enggak sampai sekarang, sampai detik ini saya nggak ada gula darah, diabetes ya. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa kok saya nggak diabetes? Karena tadi yang paling di atas itu adalah pikiran kita. Ya, kalau saya nggak berpikir saya sehatlah saya. Jadi sebetulnya dari mulut ya, maaf, sampai keluar itu kayak pipa. Nutrisinya kan diambil. Nutrisinya diambil itu sesuai dengan command controlnya ada di pikiran kita. Kalau kita mikir bahwa saya sehatlah kita. Tadi saya tertarik, Kun bilang mengenai DNA ya. Sekarang kalau saya tanya nih, Bang, kita bicara leader. Leader itu sebetulnya dilahirkan atau dibentuk setelah dia lahir? Saya melihat secara kuantum nih, Bang ya. Itu bisa dibentuk ya, bukan hanya. Jadi gini, memang kita memiliki karakter yang unik ya, kepribadian yang unik ya. Bisa dilihat dari kita dilahirkan di tanggal berapa, nanti kan itu kan hubungannya dengan vibrasi, dengan frekuensi ya. Pada saat itu bulan ada di mana, bumi, planet-planet lain itu mempengaruhi frekuensi itu mempengaruhi frekuensi pada saat kita dilahirkan. Kita memang punya potensi di situ ya, potensinya, dan itu yang membentuk namanya pusat energi, ada kanal energi, ada saluran energinya, itu membentuk itu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat potensinya, tetapi bukan berarti dia stuck di situ, ya. Itu sebetulnya kanal-kanal energi itu kita bisa bentuk lagi, gitu ya, kita bisa bentuk. Nah, yang
0 sampai 7 tahun itu waktu yang sangat penting untuk membentuk itu. Ya. Dia 0 sampai 7 tahun dia masih di gelombang theta otak kita. Dia masih programming. Dia memprogram di subconscious mind. Makanya pada saat itu kalau kita bimbing dia penuh kepercayaan diri, kalau kita berikan hal-hal yang selalu positif, ya, nanti setelah 7 tahun rekaman itu akan dimulai pada saat dia mengambil keputusan. Nah, sampai seterusnya. Maka dari itu 0 sampai 7 tahun. Kalau dia nonton film Tom and Jerry, saling pukul-pukulan, dia nonton film James Bond misalnya tembak-tembakan ini, itu masih kerekam tuh. Ya. Jadi konten-konten selama 0 sampai 7 tahun itu sangat penting. Nah, jadi lingkungan itu memasukkan pikiran dia ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya orang tua bilang, udahlah lu lahir dari keluarga miskin, udah nggak usah mimpi jadi orang kaya. Itu kejadian nanti sampai dia tua. Akhirnya terbentuk ya. Terbentuk itu dia akan nggak yakin deh bahwa dia bisa. Nah, satu lagi gini Bang, kan sekarang nih kita lihat generasi muda lah, Gen Z lah, ya. Mereka ini kan smart, cerdas ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat ini banyak missing link. Mereka ini lahir di era instan yang serba mudah. Beda dengan kita kan, kita dulu gunting koran, kita cari-cari di majalah, di buku. Yang kita cari itu dengan berkeringat lah. Sekarang tinggal ketik aja di Google kayak atau di mesin pencari lain itu mudah gitu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai leadership. Kemarin kan ramai itu ada buku Algorithmic Leaders karangan Mike Walsh, itu sempat viral. Artinya pemimpin sekarang itu dituntut berkemampuan algoritmik. Nah, tapi dalam pemahaman anak-anak muda tentunya algoritmik seperti kayak misalnya di medsos ya, ada algoritmanya lah di TikTok, di YouTube, di apapun bicara tentang algoritma. Padahal tadi kalau saya lihat yang Bang terangin, itu merupakan satu proses panjang untuk memahami itu, bahwa ada satu lompatan kuantum tadi untuk mencapai consciousness yang optimal gitu. Nah, sekarang bagaimana membridging ini sementara ilmu ini sudah instan, tapi masyarakat sebetulnya belum siap kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bang Kun, kira-kira gimana membentuk generasi muda ini supaya mereka mempunyai kesadaran yang optimal? Sebetulnya penciptaan alam semesta ini matematika, algoritma, dan itu sangat akurat. Makanya orang yang mengerti matematika dan fisika, dia bisa membaca ilmu pengetahuan dan dia bisa membuktikan. Itu bukan hanya mengetahui dan memahami, dia bisa membuktikan secara langsung. Nah, permasalahannya yang ada, algoritma dari yang kita lihat lebih banyak ke algoritma materi. Materi. Itu yang bahaya. Jadi apa-apa tolak ukurnya materi. Saya buat algoritma ya. Waktu saya membuat artificial intelligence neural network, saya membuat algoritma pakai ruang dan waktu. Panjang banget algoritmanya, karena di dalam algoritma ruang dan waktu itu banyak hal yang random. Padahal semuanya itu sebetulnya semuanya tidak acak. Sang pencipta membuatnya sangat teratur. Dari mana saya tahu? Begitu saya ubah, saya transformasi ini ke frekuensi, algoritmanya jadi hanya cuma 3 baris sudah bisa menyelesaikan banyak masalah, solusi banyak masalah. Jadi akhirnya ini udah ribet. Di sini begitu ubah frekuensi, kok jadi teratur, ini dan ini jadi teratur. Nah, makanya tuh matematika fraktal itu luar biasa. Itu yang melihat keteraturan dari hal-hal yang acak. Misalnya saya tanya, pergerakan saham, kenapa kok bisa sama dengan erosi di beberapa pantai atau topografi paru-paru kita? Karena halnya nggak mungkin gitu. Misalnya untuk mengukur luas daripada satu hutan. Kalau dulu kita pakai satelit penginderaan jauh, ada titik-titiknya, kita bisa hitung ini. Tapi sebetulnya kita hanya bisa lihat hanya dari satu pohon. Kan nggak kebayang gitu kok satu pohon itu bisa mengetahui berapa luas ini gitu ya. Bahkan berapa jarak antara pohon atau lainnya gitu ya. Nah, ini ada suatu keteraturan dari suatu hal yang acak gitu ya. Nah,
ini ada satu algoritma, ya. Ini ada satu algoritma. Makanya saya menemukan ada satu algoritma yang luar biasa, yaitu tadi kebaikan itu. Jadi sebetulnya kalau kita masuk di pintu kebaikan, itu namanya kepintaran. Akan datang ke kita. Itu tadi, ini semua benda-benda ini, dia akan membantu kita. Ya, dia juga bervibrasi. Begitu kita vibrasi, misalnya di 0,1 harus set, dia udah langsung ikut. Ibarat nih ya, kalau bahasa ini, siap komandan kayak begitu. Saya akan dukung komandan gitu. Dan saya buktikan itu, siap banget. Gitu. Ini kayaknya misalnya nggak mungkin saya ke tempat A, saya pakai maps gitu ya, dan saya sampai jam 7. Saya telat ya kalau jam 7, sampai jam setengah 7. Sampai sana jam setengah 7. Jadi tadi semuanya bergantung, dan kita nggak punya racun mental, dan tadi bahan bakarnya kita punya tabungan energi. Tadi gini, saya tertarik keteraturan di dalam random ya, di dalam ketidakteraturan. Saya mencoba gimana kalau kita mengimplementasikan pada kasus suatu wilayah atau suatu kota, katakan misalnya kita lihat Jakarta ini kan macet gitu ya, wah ini semua nggak beraturan. Kemudian perumahan yang kumuh gitu ya, tidak beraturan, masyarakat yang sering anak-anak tawuran segala macam, ini kan terjadi ketidakteraturan di sini gitu. Nah, sekarang kalau kita mencoba menerapkan dengan teori kuantum itu untuk diimplementasikan kepada sistem kemasyarakatan, itu bentuknya seperti apa, Bang? Ya, nah, yang utama sekarang kita harus bisa mempersatukan. Kalau kita ingin melompat, ya, kita harus banyak orang yang memiliki pikiran yang sama. Ya, tadi pikiran yang sama itu tadi akan membangun medan kuantumnya. Sehingga semakin banyak, semakin dia akan menjadi kenyataan lebih cepat. Sekarang masalah tawuran. Pertanyaannya ini kan ada friksi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Nah, kita harus lihat akar masalahnya. Komunitas itu kan ada komunitas primordial, pertama, ada komunitas berbasis profesi, ada komunitas atau hobi ya. Profesi ada komunitas berbasis hobi gitu ya. Nah, ada lagi komunitas spasial. Ya, jadi maksudnya yang dipersatukan dari ruang yang sama, misalnya RT-nya atau RW-nya gitu ya. Awalnya kita harus bangun tadi bonding tadi itu di level yang paling rendah, mungkin di RT, kemudian di RW gitu kan. Nah, kita bangun gotong royong. Makanya Pancasila itu udah benar. Ya, artinya luar biasa. Kalau mereka bisa bergotong royong, jadi orang mikir bahwa uang itu segalanya, yang modal ekonomi itu adalah segalanya, financial capital gitu. Padahal social capital, modal sosial, kalau kita bisa bangun trust ya, kepercayaan antara orang di wilayah yang paling kecil aja, dia lama-lama dia akan membentuk yang namanya tadi modal sosial. Kalau ada tetangga ini masalah dibantu, ada ini masalah dibantu, gitu kan. Komunitas di RW lainnya juga sama. Cuman masalahnya kalau ini kuat, bondingnya kuat, ini bisa difriksi. Sama kayak organ juga. Ya. Makanya perlu ada yang menjembatani. Ya, di level yang lebih tinggi, menjembatani ini dengan ini, ayo kita sama-sama digabung lagi. Nah, sampai di level atas harus ada yang bisa melink, linking ini sama ini, sehingga tadi yang tawuran tadi, jadi sudah bisa tadi terjembatani dan nanti di link. Nah, inilah sebetulnya peran dari pemimpin. Jadi nanti begitu terbentuk, ya, pemimpin itu harus bisa menjembatani dan melinking semuanya tadi, ya, sehingga yang tadinya mereka bisa memiliki friksi dan lain-lain,
dengan dia tingkat kesadaran yang tinggi, dia bisa melakukan entrainment, mempengaruhi supaya dia bisa bersatu. Makanya kunci utama apa yang akan kita lakukan, kenapa adab itu menjadi penting ya. Kalau tadi dari level bawah gotong royong ini sudah terbangun, karena nggak bisa gotong royong itu hanya kita sampaikan, harus semua lapisan sampai level bawah itu harus memiliki adab itu. Kalau enggak itu rapuh gitu. Dan karena kita pernah menjadi peradaban pertama di dunia ini ya, kita sebetulnya punya gen itu. Gen kan turun terus tuh. Ada pembuktiannya bakteri. Kita programming ya, kita programming kan itu protein ya, kita bisa memprogram itu sampai 60 turunan. Apa yang kita program itu nyampe ke turunan yang ke-60 ini. Sama kita punya gen itu, kita balikan lagi menjadi kita yang fitrah, kita yang gotong royong dari level paling kecil tadi ya. Nah tadi tugasnya pemimpin DKI Jakarta itu adalah gimana membangun. Begitu nanti semua udah memiliki pikiran yang sama secara kuantum, kita lompat. Lompatannya nggak harus mengikuti misalnya si ini kota ini New York dia memiliki kekuatan ini, kota ini. Kita bisa membangun satu kekuatan sendiri ya. Misalnya kekuatan gotong royong. Ini loh, kita menggunakan pola yang namanya sinergi dan kolaborasi. Oke, mereka kompetisi dan lain-lainnya. Jadi kan hasilnya mereka jadi individualis, jadi mereka saling menjatuhkan kita. Nah, begitu mereka tahu kita bisa tadi kesetaraan baik, kesenjangan sosial menurun, orang bisa sejahtera, kalangan bawah bisa naik ke atas gitu ya. Jadi semua hasil dari pembangunan fisik, pembangunan ekonomi yang tadinya hanya bisa dirasakan hanya di kalangan atas yang 10% ya, atau kalangan menengah yang 20%, tetapi begitu ini tadi memiliki modal sosial, kita setarakan. Kalau kita penyetaraan yang paling sederhana adalah membangun infrastruktur digital. Guys, tidak ada lagi yang dia nggak bisa bayar kuota, dia nggak mendapatkan informasi, dia nggak bisa bersaing dengan orang yang punya koneksi internet gitu ya. Maka kita buat sama sehingga, ayo dengan kesetaraan ini diharapkan tidak ada kesenjangan sosial. Begitu tadi modal sosialnya dapat, dia bisa setara digital, dia bisa bekerja, berusaha, kreatif ya, sehingga tadi pembangunan ekonomi fisik itu bisa dirasakan semuanya. Dia bisa memiliki budaya, maka dari semuanya ini akan menghasilkan Jakarta sebagai kota peradaban. Oke, Bang, terima kasih banyak ya, luar biasa. Baik. Banyak mendapat inspirasi. Jadi ya saya berharap nanti ke depan masyarakat kita punya kesadaran ya, karena kalau saya dengar dari tadi pemaparan Bang Kun ini bahwa modal utamanya adalah kesadaran kan. Betul. Kan persoalannya bagaimana kita membangun kesadaran ini tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Betul. Tentunya semua ini masyarakat membutuhkan pemahaman yang cukup ya mengenai ini, karena mau tidak mau kan kita sekarang bergerak terus ya, dunia dinamis itu secara global. Nah, disebutnya disebut digital atau apapun ya, tapi itu kan terus bergerak. Sementara problem di kita pun masih banyak yang tertinggal ya, seperti masalah-masalah stunting, kemacetan, ya yang masalah-masalah yang kita hadapi lah. Betul. Tapi saya yakin satu saat mungkin masyarakat juga timbul kesadaran ya, karena pasti ada satu titik jenuh lah, di mana ada gejolak di masyarakat, pasti akan ada titik jenuhnya sehingga akan menurun gitu. Betul. Baik, tadi barusan kita mendengarkan paparan dari Bang Kun Wardana mengenai konsep kuantum dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, yang sering kita melihat ini adalah satu kegelisahan atau satu hal yang rupanya sulit untuk dirubah, terutama dalam waktu yang cepat. Tapi dengan adanya kesadaran yang perlu dimiliki oleh semua masyarakat, kita harus yakin bahwa
kita bisa berubah, kita bisa memperbaiki situasi hidup kita sekarang untuk masa depan. Saya Rudi Rahadian, sampai bertemu di Spill the Beans berikutnya.